Selamat malam saudara-saudari yang terkasih, para meditator, para romo, suster, bruder, ibu, bapak, saudari-saudara terkasih. Marilah kita menyiapkan diri untuk bermeditasi bersama. Kita berulang-ulang justru tak ke gereja, tapi kita bisa bermeditasi bersama. Sore ini marilah kita awali dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena kita di dalam doa selalu kontak berelasi dengan Tuhan sendiri. Dan pada kesempatan ini kita pun diingatkan, meskipun Tuhan tak terlihat, tapi Ia ada di antara kita, bahkan ada dalam hati kita. Oleh karena itu, baiklah kita memperhatikan juga sabda-sabdanya. Beliau berpesan, Yesus sendiri berpesan, kalau kamu berdoa, masuklah di dalam kamarmu, tempat keheningan. Sebetulnya itu lubuk hati kita. Dan untuk itu beliau juga berpesan, tutuplah pintu, tutuplah jendela, dan berdoalah pada Bapamu dari tempat yang tersembunyi. Dengan kata lain, betul-betul relasi pribadi dengan beliau. Dan di samping itu, kelemahan kita itu umumnya apa? Pikiran kita itu terlalu aktif. Lalu berpikir gini, ini harusnya begini, baiknya begitu, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang itu seperti memberi instruksi pada Tuhan. Oleh karena itu, Yesus pun pada Matius 6 ayat 6 berkata, janganlah bertele-tele, ya, tutup pintumu, dan selanjutnya berdoalah dengan sederhana. Jangan bertele-tele seperti orang yang menyangka kalau banyak katanya akan lebih dikabulkan. Lalu sisi lain lagi kita diingatkan, atensi kita itu pertama-tama pada Tuhan. Maka pada kesempatan lain, Matius 6:33, Yesus berpesan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah. Dengan kata lain, fokus perhatian kita itu kepada Tuhan dan urusannya, yaitu kedatangan kerajaan Tuhan. Tuhan meraja, bukan suatu benda, suatu kerajaan di muka bumi, bukan, tapi Allah meraja. Ini yang kita kehendaki. Dan lalu di samping itu, kalau betul-betul kita menaruh perhatian pada Tuhan, Yesus pun berpesan, maka jangan kamu khawatir untuk banyak hal. Dan kira-kira hari-hari ini kita pun juga sering mendengar berita-berita, kita digenangi dengan perasaan khawatir. Wah, nanti jangan-jangan, wah nanti kalau, dan seterusnya. Dan ini Yesus berpesan, tenanglah dan jangan khawatir. Maka dengan demikian, pelan-pelan kita itu bisa lebih hening, sungguh-sungguh kontak pribadi dengan Tuhan, hati ke hati. Kontak relasi dengan Dia. Dan penuh percaya akan kasih-Nya, maka kita tak perlu khawatir apa-apa. Ya. Nah, disinilah lalu kita melihat juga Yesus antara lain lewat kesaksian muridnya, yaitu Santo Paulus, beliau berpesan, yaitu tenanglah waktu berdoa. Karena apa?
bukan kekuatan kita, kepintaran kita yang kita pakai, tapi kita umatnya, anak-anaknya, putri-putranya dicintai Tuhan. Maka Tuhan sudah menganugerahkan roh kasih-Nya pada kita, bahkan roh kasih tinggal di dalam hati kita pula. Oleh karena itu, Santo Paulus juga mengatakan, biarlah Roh Kudus, roh kasih Tuhan yang berdoa di dalam kita. Maka kita tak perlu mati-matian mempertanggungjawabkan ini dan itu, tapi biarlah Tuhan sendiri yang menyertai. Oleh karena itu, saudari-saudara, suster, Bude, Romo yang terkasih, para meditator, marilah kita memulai dengan doa pembuka. Bapa surgawi, bukalah hati kami pada keheningan hadirat Roh Putra-Mu. Bimbinglah kami pada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu dicurahkan pada setiap orang yang berseru, Maranatha, datanglah Tuhan.
Marilah kita doakan doa penutup meditasi. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi para pencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara para meditator, Romo, Suster, Bruder, Ibu, Bapak, saudari-saudara semua. Marilah sekarang kita melihat lebih lanjut pemikiran-pemikiran yang akan mendukung doa keheningan kita. Karena kita disarankan juga tiap hari usaha pribadi atau bersama, yaitu untuk bermeditasi. Kira-kira sedapat mungkin antara 20 sampai 30 menit. Biarlah masing-masing mengusahakannya. Dengan demikian irama kita untuk dengan hening dekat pada Tuhan itu juga makin terpupuk, makin terbangun, dan kita makin akrab dengan Tuhan sendiri. Tadi sudah kita lihat, yaitu kita memang diundang oleh Tuhan untuk doa hening. Maka beliau menyampaikan pesan-pesan yang tadi dikutip dari Injil Santo Matius, juga dari surat Santo Paulus, yaitu supaya kita hening, tenang, fokus pada Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita melihat lebih lanjut, yaitu di dalam doa hening, kita itu tak mencari apa-apa yang duniawi. Kita justru mencari lebih dahulu kerajaan Allah. Apa itu? Bukan sesuatu daerah atau peta bumi atau apa, tapi yaitu bahwa Tuhan meraja. Tuhan adalah rajanya. Dan itu berarti apa? Kita berhubungan dengan Tuhan, terbuka pada kehendaknya. Dan terutama pesan kehendak Tuhan tak lain tak bukan, yaitu kita hendaknya mengasihi Tuhan dan sama dengan itu mengasihi sesama. Bila ini kita hayati, itulah kita ada dalam kerajaan Tuhan. Nanti tidak berarti lalu kita tidak boleh kerja, tidak boleh aktif, tidak bertanggung jawab lagi pada sesama. Tidak. Justru cinta pada Tuhan kita ungkap dengan mengasihi sesama. Oleh karena itu, apapun kita buat, itulah ungkapan kita setia pada Dia. Dan sama dengan itu, kita mengasihi sesama.
Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Waktu kita berdoa hening, pertama-tama itu adalah doa hati. Maka kita diam, kita masuk dalam lubuk hati kita terdalam, dan dari hati terdalam kita berdoa pada Tuhan. Oleh karena itu, kita dalam sikap juga kelihatan kita makin tidak lekat. Apapun kecanduan, kelekatan, ketagihan kita lepaskan. Dan kita hanya datang pada Tuhan, kita hanya rindu pada Dia, rindu melaksanakan kehendaknya. Dan ini, tradisi ini, itu selain di gereja, tapi kita ternyata tertolong karena ada sekian orang, saudara-saudari kita, di dalam gereja sejak zaman dulu, itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, ingin dekat. Maka pada waktu itu mereka justru diam. Dan menarik, kalau kita perhatikan, kita orang-orang timur, ternyata tradisi kita juga di Indonesia ini, ada begitu banyak orang menenangkan diri, menyepi. Dan di situ, di dalam tempat yang sepi, mereka meninggalkan segala kelekatan. Mereka berdoa, ya Tuhan, tapi kita tidak lekat lagi. Tak kecanduan, tidak ketagihan apa-apa. Tapi hanya Tuhan yang kita cari. Oleh karena itu, teman-teman pendahulu-pendahulu kita dalam iman, itu pada masa gereja perdana, itu banyak dari mereka menyepi ke padang gurun. Justru untuk mencari, untuk dekat pada Tuhan. Dan untuk itu pendahulu-pendahulu kita menemukan cara, yaitu berdoalah secara sederhana. Mereka antara lain pinjam istilah dari Mazmur. Ya Tuhan, bersegeralah, lepaskan aku, dan tolonglah aku, ya Tuhan. Itu dikutip dari Mazmur 70 ayat 1. Maka ini menjadi rumusan sikap. Nah, ini boleh dipakai, diulang-ulang, ibaratnya menjadi mantra, menjadi ucapan doa. Nah, di situ dengan terus mengulang-ulang ini, apa yang terjadi? Kita tertolong, pikiran kita tak kemana-mana, tapi fokus pada Tuhan sendiri. Dan kerinduan kita akan dirinya. Nah, inilah sebetulnya dari gereja perdana. Berikutnya, formul-formul ini kita kemudian mengenal, yaitu pada waktu kita betul-betul terpusat pada Dia, apa yang terjadi, kesadaran kita makin kosong. Tidak tertarik ini, itu harus begini, harus itu. Tidak. Kita makin sederhana. Oleh karena itu juga dalam doa hening kita itu makin menjadi miskin. Makin tidak lekat macam-macam, tidak tertarik, tak mencari macam-macam. Sederhana saja. Dan demikian ternyata itu ada banyak saudara kita dalam sejarah gereja berabad-abad berjalan, ada tokoh-tokoh lagi yang setiap kali muncul. Kita ingat antara lain pada abad ke-14, itu ada seorang yang begitu mencintai Tuhan dan menyukai doa hening. Dia sendiri menulis pengalamannya, keterangannya, yaitu di dalam kitab Awan
yang tak dimengerti. Cloud of unknowing. Dan di situ kelihatan dia itu sungguh seorang spiritual. Maka dia tidak ribut, bukunya itu harus diberi nama. Enggak. Biar orang mempelajari, mengikuti jejaknya, makin akrab, dekat dengan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Oleh karena itu di situ kita lihat rupa-rupanya kalau hidup rohani kita pupuk dengan doa hening, maka kita makin tidak lekat, makin sederhana, makin menjadi miskin. Hartanya tak lain tak bukan adalah Tuhan sendiri, cinta kasihnya, kerajaan Allah. Itulah yang dicari. Nah, itulah menjadi pautan hati para meditator. Dan lebih lanjut kita lihat ternyata tokoh-tokoh hidup rohani ada banyak. Dari Jerman kita kenal seorang yang namanya Mr. Eckhart. Beliau ini juga menulis tentang hidup rohani. Ada buku-bukunya. Kalau minat boleh, tapi kalau tidak pun intinya sudah Anda tangkap. Lalu di antara teman-teman Karmel, tarekat Karmel, kita kenal ada Yohanes Salim, John of the Cross. Kita kenal juga Teresa Avila. Lalu ada tokoh-tokoh lain lagi, Agustinus Baker. Dan dari kalangan biarawan-biarawati Trappist, kita kenal ada seorang biarawan mistikus juga, namanya Thomas Merton. Dia tidak menulis banyak, tapi singkatan-singkatan tulisannya itu sungguh-sungguh sangat dalam. Nah, mereka ini gayanya berbeda-beda, tapi intinya sama. Sederhana itu diam di hadapan Tuhan. Nah, semua aliran-aliran ini itu ada istilahnya apopatik. Artinya tidak banyak kata-kata. Tadi kita ingat Yesus pesan, kalau doa jangan bertele-tele. Sederhana saja datang pada Dia. Apopatik. Nah, nanti kebalikannya itu ada, yaitu katapatik. Yaitu berdoa dengan banyak kata-kata. Ini dan itu, lalu doa ini, doa itu. Nah, ini sering terjadi kita seperti itu. Tapi kita, para meditator MK, meditasi Kristiani, kita memilih seturut guru kita, Romo John Main, yaitu kita masuk doa apopatik, tidak banyak kata, maka doa kita menjadi makin hening. Lalu ada satu tokoh lain lagi yang bisa kita simak, kita perhatikan, yaitu Yohanes Cassianus. Beliau ini juga mencari Tuhan, dan antara lain dengan Germanus, mereka berdua pergi ke Bethlehem. Coba cari-cari keterangan. Apakah ada sesuatu di sana yang bisa menjadi contoh pegangan. Tapi di sana mereka tak menemukan. Lalu mereka tanya-tanya, ada orang-orang memberitahu, pergilah ke padang gurun. Nah, oleh karena itu mereka ketemu dengan para pertapa padang gurun. Di sanalah antara lain ditemukan yaitu Yohanes Cassianus yang antara lain syukur beliau itu punya hobi mencatat. Maka dicatatnya pengajaran Abbas Ishak. Nah, itulah yang kemudian diambil oleh Romo John Main, dan itu diambil pengajarannya
yaitu doa yang sederhana. Dan demikian lalu Romo Jumin menemukan untuk orang-orang abad-abad mutakhir ini, yaitu doa hening. Doa tanpa banyak kata, dan lalu sekarang kita kenal yaitu tradisi meditasi Kristiani. Nah, demikianlah beberapa hal, dan lalu bisa Anda kenal juga Romo Lawrence Freeman, moderator meditasi Kristiani, yang juga sempat berkeliling ke negara kita, dan banyak rekan pernah mengalami beliau. Itulah beberapa yang kiranya bisa membantu kita. Dan nanti kalau Anda bingung, tanya-tanya, carilah teman-teman dari kelompok meditasi Kristiani. Tanyalah pada mereka. Baik, sekarang kita tutup dengan doa penutup. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersama para anggota meditasi Kristiani dan teman-teman yang berminat juga untuk belajar ke arah doa hening, Kau dampingi dalam saat meditasi ini. Perkenankan pada hari-hari mendatang, kami pun juga tetap setia meluangkan waktu di hadapan-Mu, karena Engkau sendiri lebih dahulu setia mendampingi, mengasihi kami. Oleh karena itu, Tuhan yang Maha Kasih, dampingilah kami semua, anak-anak-Mu yang rindu akan Dikau. Limpahkan perlindungan, tuntunan-Mu, dan biarlah Kau berkati kami semua dan rekan-rekan yang mendukung kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini meditasi kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi.